Sedikit yang mau saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Martin dan Pak Umar, supaya rekan-rekan media dan seluruh publik yang menyaksikan tahu segelintir yang akan saya sampaikan. Untuk sisanya nanti akan saya sampaikan di proses penyelidikan di pihak yang berwajib. Karena Loli ini, si Laura, saya udah ketemu langsung sama ini anak di bulan September awal. Itu udah ketemu sama kita tim hukum yang pertama, ada 2024 September 2024. Itu dengan tim kita ada Saudara Riki dan ada Wirangga dan Bang Ando. Ini kita tim yang pertama, udah ketemu sama Laura. Di situ Laura tujuannya datang ke kita tim kuasa hukum untuk melaporkan ibu kandungnya sendiri. Di situ saya kaget. Jujur, saya ini dari putra daerah, dari pinggiran Danau Toba, saya belum pernah dengar berita seorang anak ingin melaporkan ibu kandung sendiri. Tapi dia bercerita, dan sesuai cerita yang disampaikan Laura, saya ini lawyer, bukan lawyer kemarin sore, walaupun saya masih baru, jam terbang saya udah terbang tinggi saya ini. Tapi di situ saya pada saat Laura menyampaikan ke saya tuangkan dalam berita acara bahwa apa yang disampaikan Laura dapat dipertanggungjawabkan, dan di situ disaksikan oleh Pak Umar sendiri, ada Bang Martin dan ada Bang Bintang dan ada Valen juga. Mereka datang dengan keluarga Bajide, si Laura ini datang dengan keluarga Bajide ke kita. Mereka itu, si Laura ini yang berbicara langsung kepada saya dan tim, menyampaikan sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu kandungnya sendiri dan ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke pihak yang berwajib. Di situ kita kaget, dan jujur di situ saya sampaikan langsung ke Laura. Saya sendiri yang menyampaikan, saya tidak mau mendampingi kamu melaporkan ibu kandungnya, karena mau bagaimanapun durhaka dong. Yaitu saya konteksnya masih pakai hati nurani, tapi sesuai dengan cerita yang disampaikan Laura kepada saya tergerak hatinya. Kalau memang ada ibu yang seperti itu, pantas dilaporkan. Kalau keterangan kamu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa mendampingi kamu karena kamu belum cakap hukum, belum bisa. Di situ kita masih bedah-bedah tentang pernyataan si Laura. Dan setelah itu ada kejadian, si Laura ini udah dijemput sama ibunya. Yang notabene kita ketahui, si Laura ini udah sangat muak untuk ketemu dengan ibunya. Itu yang disampaikan ke kita. Saya hanya di sini hanya menyampaikan apa keterangan yang kita dengar dari Laura. Oke. Setelah ada kejadian si Laura dijemput sama ibunya, kita udah mikir kemana, karena ini udah ada laporan pada saat itu ya dari NN ya. Udah ada laporan ke Fadel terkait dugaan pencabulan dan yang aborsi, undang-undang kesehatan. Nah, saya mau tergerak hatinya untuk mendampingi tim hukum yang lama membantu mereka, dan saya minta tolong juga ke Bang Rasman agar kita kolaborasi, karena ini memang sangat janggal. Karena netizen banyak juga pakar hukum yang ngejudge si Fadel, nyuruh si Fadel bertobat, nyuruh si Fadel memastikan si Fadel akan masuk penjara, itu dari mulut beberapa pengacara. Dan ada juga beberapa pengacara yang memberikan advice hukum netral. Itu saya apresiasi. Untuk pengacara yang ngejudge langsung si Fadel, bilang bertobat, masuk penjara, saya takar otak kamu nggak nyampe setengah sendok. Karena apa? Indonesia masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Kita yang memberikan pemahaman kepada netizen supaya netizen mengerti hukum. Itu aja. Netizen apa yang mereka sampaikan? Fadel memang lu mukamu, memang ternyata betul burik, memang kamu Kang Semir. Itu mulut netizen gampang berbicara karena lidah tak bertulang. Tapi saya sampaikan dari kita tim kuasa hukum, saya pengen fokus di substansi hukum. Kita fokus terhadap laporan yang dilaporkan oleh si pelapor, dalam hal ini NM. Kita fokus, jangan melebar kemana-mana. Saya juga tersinggung. 11 lawyer itu dihina. Kalau di Indonesia tidak ada aturan hukum rimba, saya makan itu orang. Saya orang Batak, tidak peduli saya.
tapi saya punya aturan, punya rambu-rambu dalam aturan itu. Itu aja. Untuk terkait yang saya sampaikan tadi keterangan Loli si Laura, nanti kita pertanggungjawabkan di pihak yang berwajib, akan kita bongkar semua di sana. Karena berita acaranya saya pegang sendiri. Itu aja sekalian yang mau digambarkan rekan saya di Tirta Sweti. Sebentar. Yang mau dilaporkan itu penelantaran. Penelantarannya sama terkait penghinaan ke kita tim kuasa hukum, Bang. Saya yang akan mewakili tim kuasa hukum di sini juga. Baik, Loli itu tadi minta didampingi itu mau melaporkan ibunya itu penelantaran. Clear ya? Clear. Ini harus didengar ini. Nanti saya bertanya. Silakan yang kamu tahu lagi. Oke, menambahkan kita sedikit. buka-bukaan ini. Selama ini kami simpan. Seperti yang disampaikan rekan tadi, awalnya Loli ini datang kepada kami meminta advice, meminta pencerahan, tetapi kami kuasa hukum ini memberikan saran untuk dipertemukan dengan keluarganya. Kita mempertanyakan, apakah masih ada keluarga Loli, om, tante, atau saudara yang lain? Tetapi sebegitu jauhnya Loli ini dekat dengan keluarga. Dia mengatakan, saya tidak punya keluarga lagi. Saya hidup sendiri di sini. Saya bingung dan ingin melaporkan ibu saya. Saya merasa terlantar di sini. Di situ kita tidak langsung mengambil upaya hukum, kita masih mengamati dan melakukan filter terhadap pernyataan Loli. Tetapi di sini kita tim hukum kolaborasi dengan Bang Rasman, kami akan melakukan tindakan upaya hukum. Mari kita giring bersama-sama ini, mari kita buat perkara ini lebih terang benderang nantinya. Baik, ada pertanyaan saya dengan Bang. Kalau Loli ibunya bernama NF, terus bapaknya siapa? Saya Pernah nggak kalian tanya? Coba saya ingin tahu bapaknya siapa, jadi kita bisa hubungi bapaknya, benar nggak? Di mana bapaknya, kita surati, kita datangi, kita sampaikan. Di mana bapaknya? Coba yang kalian tahu. Oke, gini Bang. Pada saat tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri dan terkait tambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada nggak? Untuk mewakili si Laura ini membuat surat kuasa ke kita, karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Iya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, Om, karena keluarga yang dekat saya semua pro ke ibu saya. Itu kan keluarga ibunya. Ya, saya tanya. Keluarga bapaknya. Saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya tidak tahu, dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Iya enggak? Itu yang disampaikan tadi kan. Ini benar ya? Ada di berita acara semua. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum sampai ke Rahmat, urusan poin dugaan penelantaran dan pasal-pasal, saya ingin melalui kesempatan ini tolong Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, apakah yang sekarang atau yang akan datang karena pergantian kabinet, tolong Ibu turun. Ini ada seorang anak sudah datang ke pengacara, didampingi keluarga Bajide, akan melaporkan ibunya, begitu ya, dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan. Kemudian dia ditanya, siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu? Dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya. Mungkin maksudnya itu inisial E kan? Sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada ibunya? Saya tidak menuduh ini seperti Denis Caryesta, bukan. Kalau Denis Caryesta jelas, mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Tapi ini saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu ini, apakah NM menyembunyikan bapaknya, atau nggak tahu kita siapa bapaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.